Halo siswa kelas 4. Kali ini kita belajar di pembelajaran 4 dalam subtema 1, tema 7. Anak-anak, kita telah mengetahui keragaman suku bangsa di Indonesia dan faktor penyebabnya. Adakah keragaman lain di Indonesia? Kita tahu bahwa keragaman itu adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Nah, selain keragaman suku bangsa, masih banyak keragaman di Indonesia. Salah satu keragaman tersebut adalah keragaman bahasa. Coba perhatikan di sini ada provinsi tempat tinggal yaitu Jawa Barat. Bahasa yang digunakan masyarakat bahasa Indonesia, bahasa Sunda, dan bahasa Jawa. Nah, misalnya di sini bahasa Sunda itu tuang, bahasa Jawanya mangan, bahasa Indonesianya makan. Bahasa Sundanya kulem, bahasa Jawanya sare, bahasa Indonesia tidur. Bahasa Sunda angkat, bahasa Jawa tindak, bahasa Indonesianya pergi. Bahasa Sunda mastaka, bahasa Jawanya mustoko, bahasa Indonesianya kepala. Nah, ini adalah keragaman bahasa. Lalu bagaimana cara melestarikan bahasa daerah di Indonesia? Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar tentang suku bangsa di Indonesia dan faktor penyebabnya. Selain keragaman suku bangsa, masih banyak keragaman di Indonesia. Salah satunya adalah keragaman bahasa. Nah, bahasa daerah adalah kekayaan daerah yang menjadi identitas daerah. Sebagai kekayaan daerah, maka harus dilestarikan baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintahnya. Bagaimana caranya? Melestarikan bahasa daerah dilakukan dengan menggunakannya atau menuturkannya dalam percakapan sehari-hari. Selain itu, bahasa daerah juga perlu diajarkan di sekolah agar generasi muda lebih mengenal budayanya. Bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia kini ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa. Selanjutnya, Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 742 bahasa. Distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 bahasa. Sebaliknya, Papua yang penduduknya berjumlah 2 juta orang memiliki jumlah bahasa mencapai 271 bahasa. Kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan suatu atau beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa yang terancam punah adalah bahasa yang tidak memiliki generasi muda yang menggunakan bahasa ibu. Generasi dewasa adalah satu-satunya kelompok yang masih menjadi penutur fasih. Bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Tata nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan. Oleh karena itu, bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian khusus. Kita perlu melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar menghilang dari kehidupan berbangsa kita. Dikutip dari nationalgeographic.co.id. Nah, ini adalah bacaan bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Terdiri dari berapa paragraf? 1, 2, 3, 4. Ada 4 paragraf. Nah, masih ingatkah kalian dengan mencari ide pokok dari setiap paragraf? Caranya yaitu kalian membaca dengan cermat teksnya ya. Kemudian kalian cari setiap paragrafnya itu kalimat utamanya. Nah, kalimat utama ini nanti merupakan kalimat inti dari paragraf. Misalnya, paragraf 1, kalimat utamanya yang mana? Nah, kalimat utama itu merupakan kalimat inti dari paragraf. Kalau bingung, kalimat utama itu pokok pikiran atau ide pokok yang mewakili suatu paragraf. Nah, setelah kalian menemukan kalimat utamanya, maka kalian akan menemukan gagasan utamanya atau ide pokoknya. Nah, ide pokok tersebut adalah inti dari kalimat utamanya.
Kemudian, jadi itu seperti intinya dari paragraf per paragraf itu apa? Oke, di sini saya akan memberikan contoh. Di sini ada teks ya, ada 2 paragraf. Saya mau ambil contoh paragraf 1. Kita baca paragraf 1 dengan cermat. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Artinya, bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa, daerah, serta agama. Keanekaragaman tersebut terdapat di berbagai wilayah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku bangsa di Indonesia mempunyai kebiasaan hidup yang berbeda-beda. Kebiasaan hidup tersebut menjadi budaya dan ciri khas yang membedakan dengan suku lainnya. Nah, setelah kita membaca cermat, kita cari nih kalimat utamanya yang mana. Biasanya itu terdapat di kalimat awal atau di kalimat akhir. Kalian lihat dulu kalimat awalnya. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Lihat kalimat akhirnya. Kebiasaan hidup tersebut menjadi budaya dan ciri khas yang membedakan dengan suku lainnya. Tentu saja dilihat saja sudah tercirikan ya. Kalau yang kalimat terakhir ini bukan kalimat utama. Karena ini apa? Ini menjelaskan ya, berarti ini kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Nah, kalimat pertama ini, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, ini kalimat utamanya. Nah, dari sini kita bisa mengambil gagasan utama atau ide pokoknya. Kalian baca lagi kalimat kedua, artinya bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa. Nah, ini sudah masuk ke penjelasan. Jadi, ide pokoknya itu ini. Utamanya ini. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Jadi, pokok pikiran atau ide pokok paragrafnya adalah paragraf pertama ya, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Seperti itu ya. Paham ya sampai di sini? Nah, dari bacaan bahasa daerah di Indonesia terancam punah, kalian cari, tulis ya ide pokok dari setiap paragraf. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan informasi baru yang kita dapatkan dari bacaan tersebut. Oke, informasi baru. Informasi itu merupakan kumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui atau memahami suatu hal. Nah, untuk memperoleh informasi dari teks, pertama bacalah teks dengan seksama. Setelah itu, kalian bisa menuliskan, kalian bisa dapatkan informasi baru yang didapat setelah membaca teks tersebut. Contohnya, misalnya tadi kan kita sudah membaca bacaan bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Nah, informasi dari bacaan tersebut, 1. Papua Nugini adalah negara dengan bahasa asing paling banyak, yakni 867 bahasa. Ini adalah informatif ya sifatnya. 2. Indonesia adalah negara kedua dengan bahasa terbanyak di dunia, yaitu 742. 3. Pulau Jawa yang paling padat penduduknya hanya memiliki 20 bahasa. 4. Pulau Papua dengan jumlah penduduk yang sedikit memiliki bahasa 271. 5. Kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah berpengaruh pada kepunahan bahasa daerah. 6. Bahasa daerah di Indonesia yang terancam punah adalah yang tidak memiliki generasi muda yang menggunakan bahasa ibu. 7. Satu-satunya generasi yang merupakan penutur fasih bahasa daerah adalah generasi dewasa. Nah, ini adalah informasi baru yang didapatkan dari bacaan. Ragam bahasa daerah di Indonesia. Bahasa menjadi alat untuk berkomunikasi. Jadi, fungsi bahasa itu sebagai alat berkomunikasi. Amatilah teman-teman di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian atau di kelas kalian. Bagaimana cara mereka berkomunikasi? Adakah teman kalian yang menggunakan dialek atau bahasa berbeda? Nah, di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa menghasilkan bahasa daerah yang beragam pula. Di antara bahasa-bahasa daerah itu terdapat perbedaan, namun perbedaan itu disatukan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa pemersatu. Bahasa daerah yang berkembang di wilayah Indonesia berjumlah ratusan. Di suatu daerah seringkali berkembang lebih dari satu bahasa daerah.
Badan Bahasa telah memetakan dan memverifikasi sekitar 652 bahasa. Jumlah tersebut belum termasuk dialek dan subdialek. Di sini ada tabel bahasa daerah di Indonesia ya. Di Sumatera bahasa daerahnya banyak ya, ada bahasa Aceh, bahasa Bangka, bahasa Batak Alas dan lain-lain. Di daerah Jawa ada bahasa Baduy, Betawi, Indonesia Peranakan, Jawa, Kangean, Kawi, Madura dan lain-lain. Di Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara ada Bali, bahasa Sasak, bahasa Abui, bahasa Adang dan lain-lain. Di Kalimantan ada bahasa Ampanang, bahasa Aoheng, bahasa Bahau, bahasa Bakati, bahasa Bekati Rara, Bekati Sarap, Bakumpai dan lain-lain. Di daerah Sulawesi ada bahasa Andio, bahasa Arale, Tabulahan, bahasa Bada. Kemudian di Maluku ada bahasa Alune, bahasa Amahai, bahasa Ambelau, bahasa Aputai. Di Papua ada bahasa Abra, bahasa Agu, bahasa Airoran, Airo, Aki, dan lain-lain. Nah, dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa betapa kayaknya bahasa daerah di Indonesia. Nah, kalian tidak mungkin menguasai seluruh bahasa daerah di Indonesia tersebut. Oleh karena itu, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional mempunyai peran penting. Dengan bahasa Indonesia, kalian dapat berkomunikasi dengan orang-orang dari daerah lain. Meskipun terdapat keragaman bahasa daerah di Indonesia, tetapi kita mempunyai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia.